Kehamilan di luar rahim atau hamil di luar kandungan itu sering ditandai oleh kita tidak bisa melihat kantung kehamilan yang muncul di dalam rahim, ya seperti ini, rahimnya kosong, tidak ada kantung. Sementara ini minggu ke-8 ibunya tidak ada keluhan apapun, ya. Mungkin ada tanda-tanda seperti dia kayak flek, keluar darah-darah sedikit, tapi tidak menjadi tanda utama. Nah, ini yang kita melihat pada sisi ovarium, ya. Tadi yang kelihatan ini ovarium dengan folikel telur yang kecil. Ini salah satu sisi dari ovarium, ya, kiri atau kanan saya sudah lupa ini. Yang kita jelas melihat ini ovarium pada salah satu sisinya normal, ya. Sementara tes hamil ibu ini sudah positif dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, atau mungkin lebih, ya. Ini sudah masuk 8 minggu. Dan dia sudah kontrol beberapa kali ke beberapa dokter, juga tidak ditemukan kantung hamil. Masalahnya kalau tidak ditemukan kantung hamil itu, ya kita harus berpikir dan curiga hamilnya terus ada di mana. Jangan sampai kalau kita menunggu, ya ditunggu saja Bu, mungkin belum kelihatan sampai minggu ke-8, ditunggu, tahu-tahu bukan munculnya di dalam, tapi munculnya di luar rahim. Atau istilahnya adalah kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Nah, ini yang kita lihat, satu benjolan bulatan di sebelahnya ovarium sisi kanan ini, ya. Ini ovariumnya, itu sisa sel telur yang ovulasi pada masa ovulasi, namanya corpus luteum, yang dia menghasilkan penguat alami kalau hamil, ya. Terus di sisi sebelahnya kok ada benjolan. Ini benjolan apa, Dok? Itulah lokasi di mana hamil ektopik itu berada di luar rahim. Nih kita goyangkan tuh, ya, dan dia bisa sliding atau bergeser. Jadi dia beradanya di tuba fallopian tube, saluran indung telur. Ini sisi kanan. Dok, kenapa tidak ada keluhan? Karena belum pecah saja. Dok, bisa nggak ini dipindah ke dalam rahim lagi? Ya nggak bisa. Dok, kenapa bisa terjadi? Mungkin salurannya tersumbat, ya. Yang kita lihat aliran darahnya mengelilingi kantung kehamilan di luar rahim itu, ya. Janin belum terlihat, mungkin biasanya jarang berkembang janinnya, karena biasanya lokasi itu tidak viable untuk kehamilan normal. Tetapi ada juga, ya, kehamilan ektopik yang kemudian bergeser, tapi bukan bergeser ke rahim, bergesernya malah keluar dari saluran tuba, terus malah nempelnya di dalam perut, di usus ibunya, bisa di liver, bisa di mana saja. Ya, ini tuba kanannya kehamilan ektopik. Terus kenapa dia tidak ada keluhan dan tanda-tanda hamil masih ada? Ya karena dia menghasilkan juga hormon beta-HCG. Jadi kalau dites ya pasti positif. Terus Dok, tindakannya apa? Ada beberapa metode. Kalau misalnya dia tidak berkembang, ya kita cukup pantau saja hormon beta-HCG-nya kembali ke negatif apa tidak. Jadi jangan sampai kita lupa beta-HCG-nya naik terus dan bisa berakibat fatal, ya. Seperti orang hamil di dalam kandungan berkembang terus bisa jadi hamil anggur kalau sisanya tidak berkembang, tidak keluar. Sama dengan hamil di luar kandungan juga. Jadi pastikan bahwa beta-HCG harus negatif. Dok, kalau beta-HCG-nya naik terus, beta-HCG itu akan naik per 2 hari, ya, 2 kali lipat. Ya artinya hamil ektopinya berkembang, entah berkembang muncul janin atau berkembang jadi yang tidak beres gitu. Terus kalau kita tidak operasi, beta-HCG harus negatif, betul, dan harus sampai kantung hamil yang ektopik itu bisa diserap oleh tubuh kita lagi, jadi hilang, ya. Dan baru kemudian kita pesankan, Bu, itu harus HSG, ya, salurannya harus kita pastikan
Kalau sudah buntu, kita tidak operasi, hamil lagi ya bisa bumpet di situ lagi. Ini yang kayak lingkaran merah itu adalah keliling dari kantung hamil ektopiknya ya. Biasanya vaskularisi perdarahannya meningkat. Oke, terus tindakan kedua kalau operasi, biasanya kalau perdarahan dia membesar terus-menerus, maka kita anjurkan operasi ya. Itu. Nah, maksudnya kalau dioperasi berarti kita angkat salurannya, betul, kita angkat. Praktis ibunya tinggal punya saluran sisi sebelah, itu pun masih bisa terjadi kehamilan. Dan harus dia HSG ya, salurannya dipastikan, jangan sumbat. Atau kalau tersumbat ya bisa muncul di saluran sebelahnya lagi pada hamil berikutnya. Resiko KET sekali hamil ektopik bisa hamil lagi ektopik sisi sebelah. Dia resikonya meningkat. Terus kok kalau tidak dioperasi kita suntik dengan kemoterapi, iya ada namanya methotrexate, tapi hati-hati. Si ibunya harus patuh, diperiksa rutin, kondisi ibunya juga harus baik ya. Ini seingat saya kemudian dia dioperasi ya, kebetulan bukan pasien saya, datang tanpa dirujuk, akhirnya saya kembalikan pada dokternya yang menangani sebelumnya, saya pesankan untuk segera tindakan itu.